Tur. Bisa nanya. Siap. Oke, Ya. mungkin bisa cerita ini kan sebuah gebrakan yang cukup mengagetkan ya kan di film Dilan kali ini. Mungkin dapat tawaran menjadi Dilan seperti apa pertamanya dan rasanya seperti apa? Ya, memutuskan untuk mencoba seni peran itu nggak sebentar sih sebetulnya. Jadi seperti tadi saya kan cerita ada tuh beberapa tawaran kemarin juga pas lagi libur ini. Jadi tapi belum ada yang serap juga. Nah, pas pertama kali ditawarin memang yang ke gambar pertama mungkin tanggung jawabnya kali ya, karena kan ini peran yang udah apa ya, yang udah besar, si tokoh utamanya udah besar. Tapi juga kayak saya bilang tadi, ini pas lagi liburan ini pengen nyobain kehidupan yang lain gitu selain jadi pemusik, dan seni peran ini lumayan dekat juga tuh gitu, yang pengen dicobain. Jadi ada ketakutan, tapi juga pas ngobrol kan ya, ini kan obrolan panjang tuh sama FPD sama Fajar juga. Yang paling penting itu memang ada keinginan yang kuat gitu. Jadi itu gue punya sih, maksudnya gue pengen cobain ini, dan ada komitmen sih. Jadi gue juga ada komit ini mesti dicobain dengan serius, jadi jalanin dengan serius gitu. Tinggal nanti tahapan-tahapannya pasti dibantuin sama semuanya nih gitu. Ada keraguan gak sih Kang Boyle dari untuk menerima job ini? Kan bisa dibilang Dilan nih salah satu best movie juga ya dari Kang Boyle sendiri. Ada keraguan nggak mungkin? Lebih ke mikirnya sih ya, maksudnya mikirnya karena untuk komitmen itu kan dia butuh waktu ya. Jadi termasuk komitmen waktu nih, seberapa banyak yang gue mesti sisihkan untuk betul-betul mempelajari ini gitu. Jadi lebih ke sana sih. Gue bisa kayak gue mau komen, nggak gue kasih waktu banyak nih buat ini, karena ini mesti serius gitu. Lebih ke situ sih pemikiran itu. Kang, tapi apa yang bikin Dilan gitu daripada film yang lain? Satu itu tadi kayak kita cerita tadi ya, jadi Dilan itu bisa jadi relate sama banyak orang loh gitu. Jadi apalagi sama yang di Bandung ya, scene-nya itu kalau gue nonton Dilan juga, kalau gue baca bukunya sangat-sangat relate. Jadi di situ tuh ada chemistry. Jadi, wah ini tuh kayak yang pernah gue jalanin juga dulu. Mungkin juga bukan cuma gue, tapi juga anak-anak Bandung yang lainnya ataupun remaja yang seumuran itu tuh juga ngerasain itu. Ada ketertarikan di musik, ada ketertarikan berkumpul, main motor, ketertarikan. Habis itu ada masa-masa pendewasaan, SMA itu dia mengelola emosinya, itu kan itu sangat-sangat relate, dan itu menarik sih buat digali sebetulnya. Itu salah satunya. Mungkin ada ngerasa kesamaan personality atau karakter nggak sih sama Dilan yang ada di cerita itu sama Mas Ara sendiri? Ada. Jadi ya itu saya bilang tadi, kayaknya bukan cuma saya, ada banyak cowok kayaknya yang merasa relate sama Dilan kayaknya. Jadi kayak bakal nostalgia gitu nggak sih nanti? Ya, salah satunya saya bilang tadi, saya tuh pengen banget masuk seni rupa di ITB waktu itu, tapi nggak keterima. Jadi pasti ini salah satu yang relate. Gue pengen rasain jadi mahasiswa seni rupa ITB kayak gimana sih gitu. Terus juga merasakan kehidupannya si Dilan ini, karena saya baca beberapa ceritanya, dia punya pemikiran yang menarik. Jadi semakin dewasa dia semakin kompleks pemikirannya dari tulisan yang saya terima dari Ayah Pidi. Jadi ini juga membuat kayak wah ini menarik sih buat dikerjain nih. Secara penampilan ada perubahan nggak di Dilan ini? Secara penampilan sendiri ada perubahan nggak nanti yang akan disuguhkan gitu? Kalau secara detail perubahannya belum terlalu diobrolin kemarin ya sebetulnya. Tapi pasti ada. Kalau saya tebakkan ya, anak SMA ke anak kuliah tuh biasanya banyak percobaan tuh, dari rambut, dari gaya pakaiannya, dari gaya apanya lagi, macam-macam itu pasti. Dan itu yang terjadi di Dilan sih sebetulnya kalau saya baca. Jadi banyak perubahan dari yang dia SMA sampai dia kuliah, apalagi dia itu habis pulang dari Kuba juga kan, pas dia di ITB itu dia pulang dari Kuba. Jadi banyak pengalaman barunya Dilan, jadi mungkin itu mempengaruhi si gayanya dia sendiri kayaknya. Ya.
Bang Guru sempat berpikir untuk brainstorming ke pemeran Dilan sebelumnya nggak sih? Iqbal Ramadan atau dengan Dilan sebelumnya? Nasihat dari Ayah Bidi, ngobrol sama dia dulu aja yang paling penting gitu. Jadi itu lebih penting karena ya itu tadi, dia yang tahunya kan, dia A1-nya gitu istilahnya. Jadi informasinya lebih baik digali dari langsung dari Ayah Bidi sih. Tapi dapat apa ya, dorongan yang kuat nggak sih? Ini kan Ayah kan penulis Dilan di Bandung juga yang memang tersorot, terus begitu main langsung kan benar-benar dapat dorongan yang cukup berat nggak sih ya dari Ayah sendiri, terutama untuk memerankan dorongan secara apa ya, lu beban dalam berkarakter, dalam membawakan sebuah acting dalam Oke. Enggak sih, jadi sebenarnya kan nama Ayah Bidi udah kenal lumayan lama ya. Gue pertama kali kenal tuh lewat karyanya malah. Jadi kan dia punya band memang unik tuh, namanya Panas Dalam itu kan ya. Kalau kita pada tahu, dari lirik lagunya aja udah unik. Jadi pas ketemu ngobrol, udah bukan kayak orang asing, jadi udah kayak teman ngobrol. Nah, dia lebih banyak supportnya sebetulnya. Jadi nggak, nih real sebenarnya dia tuh begini, Dilan itu begini dan segala macam. Ini bisa, ini cocok dan segala macam. Lebih ke situ sih. Jadi nggak menambahkan beban malah. Ini kan Dilan ini kalau nggak salah cerita anak muda di Bandung ya. Ya. Terus dengan sendiri profiling secara memang dari Bandung sendiri. Ya. Lalu memainkan film yang kedua ini. Menjadi apa ya, kesenangan tersendiri atau memang wah keuntungan sendiri buat gua nih karena ini menceritakan anak muda di Bandung. Ya, salah satu alasannya sebenarnya karena scene yang terjadi itu sangat apa ya, familiar, pernah ngalamin, apalagi tahun 97 itu gua ingat apa keadaan di Bandung kayak gimana lah ya, kulturnya lagi kayak gimana anak mudanya saat itu. Jadi malah membuat itu jadi menarik, kayak berhayal balik ke zaman dulu, oh dulu kayak gini dan segala macam. Tapi meyakinkan seberapa besar kan dengan cerita anak muda Bandung, lo profiling Bandung, anak motor, apa ini lo ke depan dalam film ini sendiri nanti memerankan Apa? Seberapa capaian, yakin nggak sih? Oh yakin ya. Seberapa yakin ya? Filmnya anak muda Bandung Ya. dengan meledaknya film ini ya. Kalau yakin itu gue lebih taruh ke komitmen ya. Jadi kalau gue udah komit, gue harus yakin sih. Ini kan Noah lagi hiatus juga, artinya meluangkan waktu berapa lama nih artinya untuk film ini sendiri demi film? Enggak lah, kalau dibandingin sama hiatusnya Noah, mungkin syuting ini tuh nggak selama itu ya. Noah sendiri kan udah 2 tahun memang liburnya, dan kita memang ada mau album terakhir nanti, tapi itu juga masih lama. Jadi secara waktu sih tidak mengganggu sebetulnya, tidak mengganggu ke jadwalnya Noah, nggak sama sekali nggak. Tapi apa malah dedikasikan beraktingnya? Ini kan udah yang kedua kali ya. Lagu lo Vakum kan? Ya. Nah ini kedua kali lo berperan dalam sebuah film. Mendedikasikan film malah akhirnya. Sorry, gimana? Karena kan ini 2 kali film nih. Noah kan sedang vakum. Apakah memang udah kasihkan lo di dunia film akhirnya dengan ini kan baru dicoba ya, maksudnya ini kan baru dicoba, tapi enggak sih, itu sama sekali enggak sama sekali enggak ada bertabrakan gitu, enggak ada sih kayaknya. Malah kayaknya kalau kreativitas tuh, kalau kita sedikit, kan di Noah itu udah lumayan lama ya, 20 tahun lebih ya. Kalau ada sedikit kebuntuan di sana, kita coba kreativitas di tempat lain, itu bisa memancing mudah-mudahan malah. Cukup picky nggak sih, Sorry? Cukup picky nggak sih menerima tawaran di film sendiri? Lumayan cukup apa ya, mikirnya panjang gitu. Kan kita tahu diri kita ya, kita tahu kemampuan gitu, dan selain itu juga kan kita pilih bahwa pengen bekerja sama dengan yang baik, dengan yang bagus gitu. Jadi kalau dibilang picky, lumayan picky memang. Bilang ke anak juga nggak sih, Kang gitu, bakal meranin Dilan gitu. Apa respon dia itu? Ada tahu belum? Anak remaja nih. Nggak bilang. Oh, dia salah satu suka juga nggak sih sama Dilan gitu? Waktu itu
pertama kali di gimana ya? Responnya gimana? Responnya? Gitu. Kayak antusias atau apa? Oh, antusiasnya cuman kayak wah gitu. Tapi Ayah yakin gak sih Bang Boril bisa memerankan sosok Dilan? Dia sih seneng-seneng aja, wah bagus ya gitulah ya. Kalau anak pasti sportif sama bapaknya. Kayak gitu. Tapi akan diajak nggak sih, diajak andil nggak kira-kira atau ke depannya biar belajar Alia sendiri kayak bapaknya di main film gitu? Oh, enggak. Kayaknya Alea itu nggak akan gue intervensi keinginan sih. Dia kalau dia pengen jadi apa terserah dia. Kalaupun dia mau main film, dia mau nyanyi terserah dia juga sebetulnya gitu. Kayaknya di sana tadi nggak jadi mau nanya. Naskahnya sudah, skripnya udah baca atau sinopsisnya dan apa yang bisa dibocorkan dari Dilan, dua versi Dilan yang bakal diperankan? Oke, saya udah baca sebagian besar yang dikasih aja ya. Saya nggak tahu itu sebesar apa sebenarnya. Cuman yang saya udah terima, sudah baca. Sebenarnya nggak jauh beda sama yang tadi diobrolin. Jadi ceritanya Dilan itu udah di masa kuliahnya dia baru pulang dari Kuba. Terus juga pemikirannya tuh mulai membaca paham-paham tertentu yang dia suka. Jadi mulai ada perubahan tuh di pola pikirnya gitu. Jadi ini kita ngelihat Dilan beranjak dewasa banget kayaknya gitu di situ. Terus ada, gue nggak tahu gue boleh bocorin apa enggak ya? Boleh sedikit apa? Tipis aja. Tipis. Ya, udah pasti memang pasti ada asmaranya dong kalau Dilan kan ya gitu. Jadi nanti Pidi aja kali yang bocorin itu ya. Ancikannya siapa Kang? Nah itu dia gue nggak tahu. Sampai sekarang belum tahu. Belum ada. Ancikannya itu lagi diobrolin sama timnya. Milianya juga lagi diobrolin sama timnya gitu. Itu kayaknya bukan hak saya untuk ngobrolin. Haknya mereka kayaknya ntar. Sekarang ada adegan berantemnya nggak sih? Adegan berantem, nggak sejauh ini saya belum baca sampai sana. Saya baca lebih ke pergolakan yang ada di dalam batinnya. Lalu setelah nanti akan syuting panjang, mungkin hobi motorannya jadi berkurang nih. Gimana nih Bang? Oh enggak lah, kalau motoran kan bisa, lagi syuting juga bisa motoran gue ntar. Jadi kayaknya masih aman. Kan selalu padat motoran sama Raffi sama yang lain. Gimana? Ini gimana? Jadi padat motoran juga nih, gimana? Tetap nggak mengganggu konsentrasi dalam film sendiri ya? Oh enggak. Nyari ide di jalan-jalan sama teman-teman, Dudas minus one. Sorry, ulangin lagi pertanyaannya terakhir tapi ya. Iya. Suruh cabut soalnya. Kita sering jalan-jalan nih Aha. sekarang nih, apa jadi inspirasi lu nanti? Lagu baru. Oh. Berkarya. Nggak spesifik gitu sih cara kerjanya sebetulnya. Cuman memang cara kerjanya kadang-kadang tuh kita mesti alihkan dulu. Kalau kita udah buntu di sesuatu, alihkan dulu, habis itu baru balik lagi. Jadi mungkin salah satunya cara motoran itu nggak selalu pas lagi motoran nyari ide, enggak. Kadang-kadang kita nikmatin aja dulu kehidupan motoran itu. Nanti pas Ngisi balik ruang lagi, waktu juga kosong ya. Betul. Ngisi waktu luang gue sebagai pengangguran. Keluar dari Kita segitu dulu nanti balik lagi.